isi panas mas, memang. Makanya dulu anak-anak pelosok nggak boleh mas, nggak boleh ngelakuin amalan-amalan apa. Jadi kalau pada ngelakuin ngumpet-ngumpet biasa, karena panas mas, di badan tuh panas, hawanya jadi gampang emosi. Mas MTI ke pariwisata gimana? Enggak, sampingan doang. Belum. Sambil nunggu unit pariwisata ada. Ya kalau ada pariwisata satu bis gitu gua terima. Mas MTI bapak punya rumah makan? Enggak, cuman mulai minggu besok itu, kemarin kan hasil survei gua mas, selama ini ya MTI itu datang selalu lebih cepat dari siapapun mas, jauh jarak MTI itu. Terus satu itu poin itu yang gue dapet. Terus kedua, kok udah paling cepet datangnya, tapi kok komentar di Facebook itu kan ramai orang komentar. Banyak orang minta berhenti di rest area gitu, maksudnya berhenti makan atau buat ke toilet atau sholat atau gimana. Makanya besok mulai minggu gue pengen coba mas, gue ampirin di rumah makan. Pantesan sampai pengaman di belakang bis. Itu kan gara-gara orang gue dianjing-anjingin mas. Lah mabok naik ke dalam bis mas, gue suruh turun sama orang gue, malah orang gue dianjing-anjingin. Wah gue geret aja mas, gue geret tarik ke belakang, gebukin mas. Gue tuh nggak tahu dari dulu ya, kalau orang yang dihina gue gitu, yang ditantang-tantang gue, apa mungkin yang diludahin gue lah ibaratnya, dipukulin gue, mungkin diem. Tapi kalau orang-orang di sekitar gue tuh, wah emosinya langsung gelap mata mas, nggak tahu kenapa. Itu makan udah free, udah lu naik aja. Gue malas sepil-sepil. Terus tetangga sebelah pada kepo, naik aja. Ntar gue tahu. Lu naik terus ntar lu komen. Habis lu komen, ntar lu komen kesannya sama pesannya. Nah, makanya nggak jadi kejauhan. PP ke rumah makan kira-kira 1 jam. Enggak lah, 20. Kemarin habis kan, gue habis ngetes keluar masuk tolnya, terus ngetes makanannya, istimewa banget. Balas dendam terbaik itu dengan menunjukkan kalau hidup lu jauh lebih baik mas, dibandingkan saat lu bersama-sama dia. Jadi lu kalau lagi pengen balas dendam sama orang mas, lu tunjukin kalau diri lu jauh lebih bahagia mas daripada sebelumnya. Ya, assalamualaikum, salam dari Kalbar, siap. Terus banget teman-teman gue kalau bilang gila, satu hal yang disalutin dari Mahendra, Mahendra dibunuh, fisiknya dikebukin nih berarti, kagak jatuh-jatuh. Gue jadi lu yang mungkin sampai sekarang belum nongol, masih ngilang nggak tahu kemana dia. Gue sih hidup itu simpel sih mas buat gue. Selagi lu nggak sama, selagi lu bener gitu, nggak ada yang perlu lu takutin mas, karena Allah pasti ada di sisi lu. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Lu tuh nggak usah sedih, selagi lu bener, selagi apa yang lu lakuin masih di jalan yang Allah ridhoi gitu, lu nggak perlu takut ditinggalkan siapapun mas, karena setiap orang menghilang pun dari bumi Allah nggak bakal ninggalin. Gue sih prinsip hidup gue itu aja. Dan gue nggak pernah butuh sama orang lain, nggak pernah ketergantungan sama orang lain. Gue fighting sendiri mas. Lo tahu gue guling-guling di pinggir jalan ibaratnya buat ngedirin MTI dan lain sebagainya. Ada gue minta bantuan siapa-siapa? Nggak ada mas. Ada orang mau bantu gue? Nggak ada. Ya bantu paling support doang, doa doang. Fighting sendiri, berjuang sendiri.
Balikin amplopan lu tinggal berapa lagi? Cek udah mas, namanya siapa mas? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Jadi yang perlu kalian pelajari dari gue tuh benernya itu aja mas. Semangat sama mentalnya. Mas Rian, aku diwenehi kado apa? Lah kado lu ngapain, lu kawin lagi lu? Berjuang jadi caleg mas, kagak mas. Gua kan udah bilang, caleg mah iseng-iseng doang mas. Sampingan aja. Jadi syukur nggak jadi ya udah. Nggak mau effort gua ke situ. Nggak ada rasa bangga juga. Prestasi lah. Prestasi itu aja buat nyari nama di atas aja. Awalnya lah emang kerjasama itu gue kagak nyari mas. Apa datang sendiri begituan, gue lagi tiduran di rumah terus ada orang datang nawari kerjasama, begitu maksud lu? Emangnya kalau ada orang kerjasama sama gue nggak nyari mas, nggak ngetok rumah orang, nggak effort, nggak mikir konsep, nggak mikir bisnis plan, nggak nata ini nggak nata itu. La 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 la. Emangnya lu kalau lagi terpuruk gitu cuma nungguin di rumah aja mas, berharap Allah ngerubah keadaan lu gitu? Enggak mas, Allah nggak akan ngerubah keadaan lu. Lu yang bisa ngerubah keadaan lu sendiri. Bisa cek kode mas. Oh namanya siapa mas? Pas dari ini belum, baru lagi mikir konsep lagi. Sama lagi nyiapin buat panitia Bali Bangkit mas. Bukan Bali Bangkit namanya, ke Bali bersama MTI. Iya nih cek kodam gak jawab ya, lu masa ya begitu lu kira lu beneran mas, lu anggap nggak mungkin. Lu harus percaya adanya jin mas, harus percaya, wajib. Murtad kalau ada orang bilang nggak percaya, wajib keluar dari Islam detik itu. Saya nggak percaya, syahadat lu. Saya di WA admin katanya udah ready. Hajar aja. Desember mas, tanggal 1 kalau enggak tanggal 8. Kalian maunya berangkatnya hari apa? Kalau gue kemarin mikirnya berangkat Rabu, pulang Minggu. Udah gue siapin. Hari pertama kita ke Uluwatu, Bedugul, Jogger. Ke Uluwatu, Tanah Lot, Bedugul, Jogger. Terus makan malam di Jimbaran. Hari keduanya kita tur laut, Tanjung Benoa, terus Melasti, Pantai Melasti ya. Terus kita tarik kecak di Pandawa. Terus hari ketiganya kita ke Nusa Penida. Nusa Penida boy. Tadem ya mas. Ada apa mas Jenderal Gondrong? Bus nih, berisi belum? Wah, lu jangan malu-maluin gua us. Gua dulu 2 bulan langsung keluar kembar. Kok keluar kembar? 2 bulan langsung hamil kembar. Paurin itu sebagai gini, gua dulu pernah baca di kitab apa ya mas? Lupa gua. Jadi setiap manusia itu ada jin yang ngikutin dia gitu. Tapi lu sebelum berbahas tentang itu, lu harus paham dulu, biar pikiran lu nggak kemana-mana gitu. Sebelum Adam dibuang ke bumi itu abal jin udah ada di bumi mas. Jadi makhluk paling tua di bumi itu namanya abal jin, bapaknya Pak Jin. Itu dari bumi. Jin itu punya kehidupan sama kayak manusia, cuman bedanya kita nggak bisa ngelihat satu sama lain. Jin mau ngelihat kita, mau nongol di depan kita, itu ada amalannya mas. Mereka juga harus ada amalannya. Begitu juga manusia pengen lihat jin itu ada amalannya. Satu sama lain tidak mengganggu.
Yang membedakan jin tuh sama kayak malaikat dari segi kemampuan. Malaikat bisa berubah bentuk, jin juga bisa berubah bentuk. Hanya saja bedanya kalau jin itu tinggalnya di bumi, kalau malaikat tinggalnya di surga, di langit. Itu. Nah, dari situ ada kata jin itu selalu ngikutin manusia gitu. Manusia selalu ada sekitar jin, ada di sekitar mereka. Memang karena jumlah jin jauh lebih banyak daripada jumlah manusia di bumi. Itu aja. Jadi nggak usah berpikir aneh-aneh. Kadang orang suka ngecek. Dia pikir dia kayak di film-film gitu. Ada masalah dia teriakin tolong, nongol gitu terus ngegebukin orang. Nggak begitu konsepnya. Mereka cuma makhluk hidup aja sama kayak kita makhluk. Karena jangan kebanyakan nonton yang fiktif-fiktif begitu. Mereka biasanya bikin narasi-narasi gitu buat nyari duit, Mas. Gue kadang ngeliatin. Tadi gue sempet makan, gue posting tadi orang TikTok begitu ya. Mungkin itu sarana nyari makan dia lah. Gue juga nggak pengen kan. Cuman yang gue takut jadi nyesatin orang gitu. Mas Jin, ya lu Mas Debt Collector coba dilihat HP-nya Mas, ada pinjolnya yang masih aktif. Oh ini malam minggu ya? Mas Rian aku lagi OTW. Oh siap Din. Aku tunggu di Jakarta aku. Wali Songo gimana Mas? Kenapa Wali Songo? Jin juga begitu Mas. Ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang sholat, ada yang seneng aneh kendangan tiap hari, ada yang seneng karaokean. Sama namanya juga makhluk, ya kan? Sedulur papat limo pancar termasuk orin gak Mas? Wah itu bahasa kejawen Mas.